Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini kita akan mendengarkan sebuah kisah dari para sahabat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tidak mau berbicara dengan anaknya. Suatu ketika Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Izinkanlah kaum wanita pergi ke masjid." Salah seorang anak Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Aku tidak akan mengizinkan mereka pergi ke masjid karena mungkin pada masa yang akan datang dapat dijadikan alasan untuk kebebasan dan kerusakan." Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu sangat marah kepada anak yang berkata demikian. Lalu beliau berkata, "Aku menyampaikan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku tentang bolehnya wanita pergi ke masjid, tetapi kamu malah tidak mengizinkannya." Setelah kejadian itu, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu tidak berbicara lagi dengan anaknya untuk selama-lamanya. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Faidah: kerusakan yang dijadikan alasan oleh anak Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu di masa yang akan datang adalah berdasarkan kerusakan yang dia lihat pada zamannya. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, seandainya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan keadaan para wanita pada zaman ini, tentu beliau akan melarang para wanita pergi ke masjid. Padahal zaman Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha belum begitu jauh dari zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun begitu, Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu tidak tahan ketika mendengar sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diragukan atau masih dipikir-pikir. Karena khawatir sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diingkari, ia rela tidak berbicara lagi seumur hidup dengan anaknya. Para sahabat radhiyallahu anhum sangat menjunjung tinggi sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun harus menahan penderitaan dan kesukaran, sehingga sangat sulit bagi mereka untuk melarang para wanita pergi ke masjid, meskipun ketika itu kerusakan dan fitnah sudah terlihat. Sayyidatina Atikah radhiyallahu anha adalah seorang sahabiyah yang telah menikah beberapa kali. Di antaranya dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidatina Atikah radhiyallahu anha sangat suka pergi ke masjid. Padahal Sayyidina Umar radhiyallahu an tidak menyukainya. Pernah seseorang menyampaikan rasa ketidaksukaan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dengan kebiasaan istrinya itu. Namun Sayyidatina Atikah menjawab, kalau dia tidak suka, mengapa tidak melarangnya sendiri? Setelah Sayyidina Umar radhiyallahu an meninggal dunia, Sayyidatina Atikah radhiyallahu anha dinikahi oleh Sayyidina Zubair radhiyallahu an. Sayyidina Zubair radhiyallahu an juga merasa tidak senang dengan kebiasaan tersebut, tetapi ia tidak mempunyai alasan untuk melarangnya. Suatu ketika Sayyidina Zubair radhiyallahu an duduk di jalan yang biasa dilewati istrinya untuk sholat isya. Ketika istrinya lewat di depannya, Sayyidina Zubair radhiyallahu an menggodanya. Suami tentu boleh menggoda istrinya, namun istrinya tidak mengetahui siapa yang menggodanya karena kegelapan malam. Setelah peristiwa itu, Sayyidatina Atikah radhiyallahu anha tidak lagi pergi ke masjid. Hari berikutnya, Sayyidina Zubair radhiyallahu an berkata kepadanya, "Mengapa engkau tidak pergi ke masjid lagi?" Sayyidatina Atikah radhiyallahu anha menjawab, "Sekarang sudah bukan zamannya lagi." Wallahu a'lam bishawab. Sebagai penutup, subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka
wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.